Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Qala wal 'ashr innal insana lafi khusrin ay aqsama bid-dahri waz zaman. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Pas yang kita kaji surah ini bertepatan pula kita berada di awal-awal tahun baru 2026, menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu. Menunjukkan bahwa begitu pentingnya menggunakan waktu. Hari ini kita sudah berada di tahun baru 2026. Secara nominal umur kita bertambah, tapi hakikatnya adalah berkurang. Abu Nuwas atau Abu Nawas berkata, wa umrina qisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifa timali. Kata Abu Nawas atau Abu Nuwas, wa umrina qisun fi kulli yaumin, umurku tiap hari berkurang. Jadi umur kita ini tiap hari berkurang. Setiap bulan, apalagi pergantian tahun, kalau Allah kasih jatah umur kita, misalnya si fulan umurnya Allah tentukan 70 tahun misalnya, 70 tahun, ya, dia umurnya waktu 2025 65, masuk ke 46, masuk umur usia 66, berarti jatah hidupnya tinggal berapa tahun? 4 tahun. Berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau dia Allah jatahkan umurnya 65 tahun, kemarin 64 tahun, berarti tinggal tahun. Begitulah. Umur tiap hari berkurang, kata Abu Nawas, tapi dosa setiap hari bertambah. Maka Abu Nawas itu mengharapkan taubat, mengharapkan permohonan ampun. Fakaifah timali, bagaimana aku menanggungnya? Maka di tahun baru ini kita muhasabah, kita evaluasi. Apakah tahun kemarin, ya, kita sudah banyak berbuat amal soleh atau berbuat amal salah? Mudah-mudahan amal soleh kita Allah terima. Amal salah, amal buruk, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan sisa umur yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah tingkatkan iman kita, Allah tambahkan istiqomah iman kita, dan Allah tambahkan, giatkan ibadah dan amal soleh kita, akhlak kita lebih santun, harta kita lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, saya ingin sampaikan ciri waktu itu ada 4. Satu, al-waktu yamshi, waktu itu berjalan.
Waktu itu berputar. Ikhtilaful laili wan nahar, Allah silihkan siang dan malam. Maka terjadilah perubahan waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Berputar, berjalan waktu itu. Al-waktu yamsi itu adalah ciri waktu, berputar deh, berjalan. Dan kalau kita gambarkan waktu itu dengan garis, maka waktu itu seperti garis lurus, berpangkal dan berujung, berawal dan berakhir. Pangkal dan awalnya adalah kelahiran, dan akhir dan ujungnya adalah kematian. Itulah waktu. Maka semakin hari semakin berubah tahun, sesungguhnya semakin dekat kita kepada sebuah titik yang namanya kematian. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Itu ciri waktu. Waktu itu berjalan, waktu itu berputar. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah ini, Al-Asr, demi masa, demi waktu, agar manusia itu betul-betul memanfaatkan apa? Waktu. Innal insana lafi khusrin, manusia itu sungguh berada di dalam kerugian kecuali 4. Illal ladzina amanu, pertama dia beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus shalihat, dia beramal saleh, berbuat baik. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, dia berpegang teguh, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, dia pegang kebenaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, dia saling nasihat menasehati, dia berpegang kepada kesabaran. 4 hal itulah yang menjadi sebab orang beruntung dalam hidup ini. Tapi kalau tidak ada 4-nya, maka dia merugi, dia celaka, enggak beriman, nyembah bukan selain Allah, syirik kepada Allah, pekerjaannya maksiat, dia menolak kebenaran, enggak ada sifat sabar. Bagaimana dia mau mendapatkan keuntungan? Iman itu yang pertama. Yang kedua, amal soleh. Bagaimana membuktikan kita punya iman? Dengan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu gak bisa dipisah, seperti dua sisi mata uang. Kalau dia punya iman, dia beramal soleh. Dan kalau dia beramal soleh, dasarnya karena iman. Kalau ibarat sebuah bangunan, iman itu adalah pondasi. Kayak musola ini, ada pondasinya. Pondasi pun tidak cukup, hanya pondasi aja. Perlu ada bangunan. Maka bangunan itulah amal soleh. Maka pondasi bisa berdiri karena bangunan bisa berdiri karena adanya pondasi. Begitu juga amal saleh itu punya nilai kalau didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan beramal saleh. Itu 2 pondasi utama untuk mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, berpegang kepada kebenaran. Yang keempat, berpegang kepada sabar. Sabar itu ada 3. 1, as-sabru fit ta'at, sabar dalam ketaatan. Itu butuh sabar. Kita lagi puasa, mengerjakan ketaatan, itu butuh sabar itu. Waktu puasa 5 menit sebelum beduk maghrib, kalau belum masuk, walaupun 3 menit, walaupun 1 menit, kalau belum beduk maghrib, nggak boleh apa?
nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh buka, sampai betul-betul maghrib baru dia buka. Dia butuh kesabaran. Kita bangun subuh gelap dingin, tiap hari berusaha bisa bangun subuh. Itu kalau nggak ada sabar nggak bisa. Paling-paling dia hari ini bangun, besok enggak, ntar seminggu lagi baru bisa bangun, habis itu bangun lagi, ntar sebulan baru bisa bangun lagi. Tapi kalau orang bisa sabar, dia bisa istiqomah. Itu sabar itu yang pertama, as-sabru 'ala ta'at. Taat itu butuh kesabaran. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'asi. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Mengapa orang drug, mengapa orang ekstasi, mengapa orang maksiat enggak sabar? Kalau orang punya kesabaran, sifat sabar, dia enggak mau maksiat, dia enggak mau khamr, dia enggak mau drug, dia sabar. Nanti aja di akhirat, di surga Allah sudah siapkan khamr. Orang yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di surga. Begitulah, meninggalkan maksiat itu butuh apa yang namanya sabar. Yang ketiga, as-sabru 'alal masaibi. Sabar menghadapi musibah. Itu butuh sabar. Ya. Ada musibah, dia hadapi dengan sabar. Ada sakit, dia hadapi dengan sabar. Keluarganya, saudaranya ada yang meninggal, dia hadapi dengan sabar. Maka sabar itu tiga: sabar di dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Empat ini kalau dipegang oleh seorang hamba, maka dia menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau tidak punya ini, manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, amin. Karena punya empat iman, amal saleh, berpegang kepada kebenaran, dan sabar. Ciri waktu yang kedua, mamadu minaz zaman la ya'udu wa la ya'udu. Ini ciri kedua dari waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak berganti, tidak kembali. Waktu masa kecil kita nggak bisa kembali, masa remaja kita nggak bisa kembali, tahun 2025 kemarin nggak bisa kembali. Lantar di al ayyamul lati madat, hari-hari yang sudah berlalu tidak kembali dan tidak berganti. Ciri waktu yang ketiga, waktu itu sari inqidam. Itu ciri waktu. Waktu itu berjalan cepat. Coba aja rasain. Kemarin kita baru ngaji minggu, udah ketemu minggu lagi. Kayaknya baru kemarin kita ngaji, betul ya? Ini baru kemarin. Kita udah ngaji lagi, ketemu lagi hari Minggu. Setahun kayaknya sebulan, sebulan kayaknya seminggu, seminggu kayaknya sehari. Kita masih kebayang masa muda kita, masa remaja kita, masa kecil. Tahu-tahu udah punya anak. Tahu-tahu udah punya cucu. Begitu cepatnya waktu itu berlalu, itu ciri waktu. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberi nasihat. Apa nasihatnya? Iyyakum wat taswif, fa inna taswif jundun min junudis syaitan. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hindarkan dari taswif. Taswif itu apa? Menunda-nunda berbuat baik. Nembak mulu, mau berbuat baik, tarsok. Ntar aja deh.
besok aja deh, tahun depan aja. Padahal dia hidup hari ini. Siapa yang bisa menjamin dia hidup hari ini, besok dia masih bisa hidup? Gak ada yang bisa menjamin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan maghfirah daripada surga. Bersegeralah kepada ampunan Allah Tuhan kalian dan surga. Pertanyaannya, mengapa maghfirah, ampunan didahulukan daripada surga? Karena orang yang masuk surga sudah mendapatkan ampunan Allah. Karena surga itu tempat yang suci, maka orang-orang yang disucikanlah yang bisa masuk surga. Hari ini kita berada di bulan apa? Rajab. Di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan. Kalau Ramadan diistimewakan lagi. Apa pesan Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat di bulan-bulan yang di. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, yang lain saya boleh maksiat dong? Ya enggak. Tiap hari, tiap bulan menjauhkan maksiat. Apalagi di bulan yang dimuliakan. Mengapa? Karena balasan dosa dikerjakan di bulan yang dimuliakan, maka dilipat gandakan. Kalau dosa maksiat balasannya dilipat gandakan, begitu juga rahmatnya Allah, kebaikan amal soleh itu pun dilipat gandakan. Makanya di bulan Rajab ini kita sudah mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Syahrul Rajab, Syahrul Badri, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi, Syahrul Ramadan, Syahrul Qadfi, atau Syahrul Abdi. Rajab bulan untuk menanam benih. Bulan Rajab bulan untuk menyirami tanaman, menyirami benih, bibit-bibit. Bulan Ramadan bulan tinggal memetik hasil. Jadi kudu dipersiapkan dari bulan Rajab. Petani timun seri aja nanamnya udah dari bulan Rajab. Iya kan? Udah nanam nih di bulan Rajab ini. Berkembang sekarang. Hah? Udah berkembang. Ntar bulan Ramadan tinggal apa? Panen. Tinggal panen. Itu begitulah persiapan nanti kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ciri waktu berjalan berputar, waktu itu berjalan dengan cepat. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Maka agar orang nanti tidak merugi, surah Al-Asr ini menjadi pedoman, menjadi dasar agar orang manusia itu tidak merugi. Satu, dia punya iman. Dua, dia punya amal saleh. Yang ketiga, dia berpegang kepada kebenaran. Dan yang keempat, dia berpegang kepada sabar. Terakhir, saya mau sampaikan kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Imam Asy-Syafi'i berkata, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, law lam yunzilillahu siwa hadhihi surah
la kaffatin nas. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan surat selain surat Al-Asr ini, la kaffatin nas, udah cukup bagi manusia. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.